Pernikahan memiliki makna dan proses yang berbeda bagi setiap orang. Ketika memutuskan menikah, katanya kita harus siap dengan berbagai tanggung jawab dan perubahan-perubahan yang tentunya gak mudah untuk dijalani. Kegelisahan dan ketakutan datang silih berganti ketika menuju pernikahan. Pertanyaan-pertanyaan ini pun hadir. Bisa gak ya nanti setelah menikah aku jadi pasangan yang baik? Bisa gak ya jadi ibu yang baik seperti yang aku bayangkan dan memahami kebutuhan anak? Jadi ibu yang baik itu seperti apa idealnya? Apalagi di era digital saat ini. Kadang realita tak sesuai rencana. Bagaimana kalau nantinya aku ternyata salah langkah terhadap apa yang aku pilihkan untuk anakku? Bagaimana kalau ternyata keputusan aku salah untuk merancang masa depan dia? Ada banyak ketakutan di benak. Aku sendiri pengguna sosial media aktif. Kadang masih suka belanja online, update status, calon suami juga suka game dan e-sport. Terkadang sampai lupa waktu. Gimana nantinya bisa ngelarang anak untuk bisa disiplin dalam menggunakan gadget? How can I be role model for my future children? Aku harus mulai dari mana? Menjadi calon orang tua tentunya nggak mudah. Kekhawatiran menjadi orang tua seringkali datang menyapa. Jadi gimana sih cara mempersiapkan diri untuk menjadi orang tua yang bijak di era digital? Yuk kita tanya ahlinya. Apa kabar? Alhamdulillah baik. Rumah Fa. Gini nih Fa, aku punya temen tadi dia barusan telepon aku. Dia cerita lah, dia kan mau persiapan pernikahan ya. Kayak seumuran aku juga sih orangnya. Jadi dia bilang, gimana ya nak, aku kan kayak pengguna digital, pengguna sosmed aktif. Dia juga bekerja di bidang itu kan, kayak gitu. Terus kayak bekerja di bidang itu. dia terus juga suaminya juga calon suaminya itu kayak gamers gitu loh, kayak memang pengguna digital yang kayak kita kan, kayak istilahnya tuh memang hidup di dunia digital gitu, memang tumbuh dengan itu gitu. Nah jadi Iya. intinya tuh dia cuman istilahnya kegelisahan yang paling utama itu gimana ya ntar kalau aku jadi ibu, terus aku udah menikah terus aku jadi ibu, gimana ya ntar apakah aku bisa jadi ibu yang baik gitu di era internet sekarang, area banyak banget kan platform digital lah, sosial media gitu yang harus mau nggak mau kan harus dihadapi gitu loh Fa, sebagai seorang ibu juga. Iya benar. Gitu. Dia juga Benar. ya kayak aku kan apa-apa online, belanja online lah, bentar-bentar check out, bentar-bentar ini kan kayak gitu kan. Pokoknya pegang HP terus gitu lah ya. Benar. Jadi kan Fafa udah istilahnya yang aku tahu Fafa juga aktif juga kan di sebagai content creator, terus juga sharing-sharing tentang parenting. Bagus banget, aku kemarin lihat video-video Fafa juga. Jadi gimana kalau aku sharing juga nih ke Fafa, istilahnya aku nganggap Fafa itu expert lah, dalam artian sudah berpengalaman. Aku juga masih belajar. Iya, jadi kan istilahnya kan sudah punya pengalaman gitu loh, secara kan udah punya anak, udah masuk jenjang pernikahan yang lebih ini gitu kan, lebih daripada kami ini yang masih single gitu, yang masih takut kayak gitu. Jadi gimana Pak menurut kamu kayak gitu, gimana ya sebagai seorang ibu atau calon ibu, apa sih hal-hal yang harus kita persiapin gitu di era teknologi ini gitu ya? Iya, khususnya kayak gitu. Sebenarnya tantangannya gini, kita kan benar-benar ya kayak yang tadi Nana bilang, nggak bisa lepas gitu ya dari HP, dari sosmed. Apalagi tadi temennya Nana kerjanya pakai HP ya, maksudnya kerjanya online gitu ya. Iya. Iya, sekarang kan satu orang aja punya macam-macam akun kan, Instagram punya, Facebook, Twitter, udah gitu Instagram kadang ada Instagram ibunya, Instagram jualannya, Instagram anaknya juga dibikin. Bener banget itu. Bisa sampai 5 kan ya Instagram ya? Iya. Bener. Terus apa namanya?
untuk jadi ibu yang baik sih sebenarnya semua ibu baik, pasti semua mengusahakan yang terbaik untuk anaknya ya. Tapi kalau di era teknologi ini tantangannya emang besar banget. Kalau menurut aku sendiri, aku merasa jadi ibu yang baik tuh mendampingi anak-anak itu kalau aku bisa benar-benar mindful gitu loh. Jadi saat aku bisa benar-benar mendampingi anakku ya bener-bener pikiranku tuh ya sama anakku, kalau lagi ngajarin apa bener-bener penuh hati ada di situ, pikirannya nggak ngawang-ngawang kemana-mana. Soalnya ini juga lagi jadi tantangan aku juga, kan aku kan belum lama ini istilahnya masuk ke komunitas baru gitu, enlightening parenting, ketemu sama orang-orang yang istilahnya pinter-pinter parenting, praktisi semua gitu, pasti kan suka bikin konten-konten yang bagus. Jadi itu bawaannya tuh kayak pengen buka Instagram terus pengen bacain terus satu-satu gitu kan. Baru aku juga lagi mulai aktif bikin konten-konten juga kan. Jadi tuh kadang mikirin ini nulis apa ya, di sini nulis apa ya. Terus kadang kan ide-ide kan suka bermunculan tiba-tiba gitu kan. Iya benar tuh Pak. Makanya itu tuh kadang-kadang bikin kita jadi nggak jenak gitu loh sama anak, jadi pengen cepet-cepet nulis nih, atau enggak ini lagi ada ide nih, itu kan bikin pikirannya bercabang kemana-mana gitu kan. Nah itu aku merasa itu tuh sangat membebani gitu loh. Jadi aku berusaha bener-bener misahin kapan saat aku harus megang HP, kapan aku fokus ke HP, dan kapan aku harus bener-bener fokus ke anak kayak gitu. Begitu. Jadi itu tantangannya sih untuk jadi ibu yang baik di era teknologi ini tuh ya itu benar-benar harus bisa mindful gitu. Soalnya kan berarti tantangannya kita harus juga mindful dan here and now gitu ya, Fa ya. Here and now. Terus penelitiannya kan juga banyak menunjukkan kalau ibu-ibu yang mengasuh anaknya tuh banyak yang pikirannya kemana-mana saat lagi membersamai anak gitu loh. Jadi banyak konflik internal gitu. Jadi mindful itu berguna banget juga buat kesehatan mental ibu-ibu ini. Apalagi buat temennya Nana tuh yang misalnya kerjaannya harus pakai gadget terus, itu benar-benar harus diatur waktunya gitu, kapan sama anak, kapan ngurusin pekerjaannya gitu. Ya nih, wah, jadi nih keren banget ya. Gitu memang kan? Harus organize banget ya, istilahnya mengatur waktu itu penting banget. Wah, aku juga harus sharing ke dia nih, ini sesuatu yang bermanfaat juga, ntar nih aku ceritain ke dia deh. Jadi pembelajaran aku juga tahu, Fa. Jadi kan kayak iya jadi kayak refleksi dan pembelajaran juga kan. Aku ntar gini nih gambarannya kalau jadi ibu di dunia digital tuh sekarang tuh harus gimana gitu kan. Benar gitu ya. Terus sama kemudahan juga sih sebenarnya sekarang dengan dunia digital, semua ilmu udah banyak yang bertebaran di ini kan, internet, di sosmed segala macem, gampang untuk diakses. Itu sebenarnya memudahkan banget buat kita para ibu, apalagi kalau kita kan alhamdulillah dari jurusan psikologi ya Nak, jadi ngerti lah sedikit-sedikit tentang pengasuhan gitu, alhamdulillah pernah belajar gitu kan, ngerti basicnya lah ya gitu ya, ada basicnya, kita udah punya dasar basicnya. Iya, nah untuk yang misalnya belum kan juga sekarang udah banyak banget akun-akun parenting segala macem gitu kan, sudah gampang diakses lah. Jadi untuk jadi ibu yang baik juga harus yang bisa terbuka sama ilmu-ilmu baru, bisa membuka wawasan gitu. Jadi megang gawai itu nggak hanya misalnya untuk sosmedan aja gitu. Iya, pasti ya. Jadi megang gawai itu nggak untuk sosmedan aja, tapi juga untuk upgrade ilmu, cari-cari ilmu tentang parenting terbaru nih apa sih gitu kan. Soalnya kan ilmu juga berkembang terus kan. Oh iya, Pak, berarti kita juga harus pinter banget ya nyari sumber yang terpercaya gitu ya. Gimana tuh, Pak, menurut Pak? Bener. Iya, kalau aku sendiri berusaha nyari sumber yang terpercaya itu misalnya cari yang bener-bener misalnya kayak penulis kayak gitu. Memang dia dari basis psikologi gitu ya, atau dokter gitu ya. Memang bener-bener kalau misalnya cari ilmu tentang parenting ya bener-bener cari yang praktisi parenting atau yang psikolog kayak gitu. Terus kalau dokter ya cari yang bener-bener dokter yang inilah, maksudnya yang udah banyak
jelas prestasinya kayak gitu kan biasanya kan Bisa kita kan itu ketahuan semua ya. bisa kita akses juga ya, kayak track recordnya di Google gitu ya, di internet kayak Iya gitu kan. benar-benar, iya benar banget kan tinggal tulis nama kalau keluar semua Keluar ya. semuanya. Iya benar. Jadi kayak nggak cuman buat seneng-seneng nih internet dan sosial media, tapi juga harus untuk upgrade diri gitu, ilmu aktualisasi diri kita gitu ya, Iya khususnya untuk benar. parenting gitu Itu ya. tantangan juga loh kan sebenarnya buat milih Benar banget. keasikan Iya. keasikan scroll misalnya terus ada akun gosip atau ada Melenceng. IG-nya Singgah deh. Mampir nanti bentar. terlena di Iya, situ bener. ya kan. Tantangan juga ya, bener, itu tantangan yang nyata sih sebenarnya. Iya bener. Iya. Jadi untuk jadi ibu yang baik di era teknologi seperti ini ya harus bisa menghadapi tantangan-tantangan itu ya, salah satunya dengan selektif, tentukan tujuan yang jelas, misalnya buka gawai kali ini ingin cari tentang isu-isu parenting kayak gitulah, perkembangan anak atau apa, terus ya itu tadi harus mindful yang terutama. Bener balik lagi ke tujuan awal, aku mau ngapain nih di sini di platform ini gitu ya. Oh iya bener. Iya, jadi tadi mau ngomong apa kan aku jadi lupa. Iya. Ya Allah. Jadi benar-benar harus bisa memisahkan dunia nyata dan dunia maya gitu lah ya kan. Iya. Hmm. Gitu ya, jadi kayak Iya, intinya gitu, kita Mbak. intinya pertama harus mindful, kemudian harus pintar-pintar seleksi untuk upgrade diri, terutama dalam aktualisasi diri dengan ilmu-ilmu parenting yang terpercaya gitu ya, Fa ya, berarti. Iya, bener nak. Terus Iya, gitu. gini nih Fa, setelah itu aku jadi mikir kan itu tadi mindful itu fokusnya buat internal diri kita ya, kayak kita untuk menguasai diri kita di internet kayak gitu kan. Nah Fafa kan udah punya si kerucil-kerucil nih 2 orang gitu kan, terus ada nggak tips gitu buat kami nih calon ibu atau ibu-ibu lain yang mungkin juga menghadapi tantangan yang sama. Nah gimana sih kiatnya dalam mengawasi anak main gadget, atau mungkin ada pilihan lain nih dari aturan-aturan atau ajaran dalam keluarga Fafa yang udah Fafa tanamkan gitu, bisa sharing nggak sama kamu? Iya, pengalaman aku gitu kali ya nak ya. Iya, pengalamannya lah yang udah selama ini diupayakan kayak gitu, jadi kita juga bisa belajar kan. Kalau aku pribadi mengawasi kegiatan anak dengan gadget nih ya. Kalau aku pribadi beda-beda ya, nilai-nilai dalam keluarga. Kalau dalam keluarga aku pribadi, aku ini dulu nih, tanya dulu nih sebelum memberikan sesuatu ke anak, sebelum bicara ke anak, sebelum apapun tanya dulu nih tujuannya apa nih. Misalnya kasih gadget juga tujuannya apa nih, banyakkan positifnya atau negatifnya nih, kayak gitu kan. Kalau dari aku pribadi sendiri, dengan anak umur 2 sama 4 tahun, sebelum ngasih gadget tuh ada banyak pertimbangan gitu kan. Aku lihat dulu plus minusnya pertama, terus habis itu aku lihat dulu ini anak ini lagi di fase apa nih. Anak-anakku ini lagi di fase membutuhkan banyak gerak.